Menstruasi adalah proses fisiologis bulanan pada wanita yang ditandai dengan keluarnya darah melalui vagina akibat peluruhan dinding rahim atau endometrium ketika tidak terjadi pembuahan. Menstruasi pada wanita sering disertai dengan berbagai gejala yang mengganggu, termasuk nyeri perut bagian bawah yang biasa kita kenal sebagai disminor. Disminor merupakan rasa sakit atau nyeri perut bagian bawah yang dialami oleh wanita sebelum, selama, atau sesudah menstruasi. Kondisi nyeri haid dapat mengganggu aktivitas harian wanita. Nah, selanjutnya, apa saja macam-macam disminor? Yang pertama, ada disminor primer, yaitu nyeri haid tanpa kelainan pada organ genital. Umumnya dialami oleh wanita berusia 20 tahun atau lebih muda setelah siklus ovulasi menjadi teratur, dengan puncak kejadian pada usia 15-25 tahun. Yang kedua ada disminor sekunder, yaitu nyeri haid dengan adanya kelainan pada organ genital yang sering terjadi pada wanita berusia lebih dari 30 tahun. Kemudian ada derajat disminor yang terbagi menjadi beberapa derajat. Yang pertama yaitu disminor ringan, nyeri yang dirasakan berlangsung sesaat atau masih bisa ditolerir, tidak memerlukan pengobatan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada disminor sedang, ditunjukkan dengan adanya respon nyeri, yaitu menekan bagian yang nyeri. Yang ketiga ada disminor berat, yang dimana nyeri tidak tertahankan dan nyerinya menyebar ke pinggang atau bagian tubuh lain yang disertai dengan gejala pusing, sakit kepala, mual, muntah, dan rasa tertekan. Apa penyebab dari disminor? Yang pertama yaitu usia menarche dini atau kurang dari 12 tahun. Menarche yang terlalu awal dapat menyebabkan alat reproduksi menjadi kaget karena belum siap mengalami perubahan pada leher rahim. Yang kedua, ada indeks massa tubuh tinggi atau remaja gemuk. Hal ini dapat menyebabkan hiperplasia organ reproduksi yang mengganggu aliran darah menstruasi. Kadar prostaglandin tinggi memicu spasme myometrium dan menimbulkan rasa nyeri. Yang ketiga, ada riwayat keluarga dan genetik. Faktor keturunan bisa menjadi pemicu nyeri menstruasi primer. Dan yang keempat, siklus menstruasi ovulatorik, yaitu penurunan hormon ovarium memicu pelepasan prostaglandin uterus. Prostaglandin menyebabkan vasokonstriksi pembuluh endometrium dan kontraksi uterus, sehingga muncul nyeri pada saat menstruasi. Selanjutnya, apa saja dampak dari disminor? Dampak dari disminor yang pertama adalah munculnya rasa nyeri sekitar area perut. Kemudian rasa tidak nyaman, rasa letih, gangguan aktivitas belajar, absensi, dan tidak fokus pada saat belajar. Kemudian bagaimana cara penanganan disminor? Yang pertama yaitu menggunakan metode farmakologis, yaitu menggunakan obat-obatan anti peradangan, bukan steroid, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Obat-obat ini termasuk aspirin dan formula-formula ibuprofen. Dan yang kedua yaitu ada menggunakan terapi non-farmakologis. Yang pertama yaitu menggunakan kompres hangat, aromaterapi, terapi musik, pernafasan dalam, olahraga ringan, dan mengkonsumsi coklat hitam. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai kompres hangat untuk mengurangi disminor. Kompres hangat adalah tindakan memberikan rasa hangat pada klien dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan rasa hangat pada bagian tubuh tertentu. Tujuan dari pemberian kompres hangat yaitu merangsang sirkulasi dengan mendilatasi pembuluh-pembuluh darah, meredakan nyeri dan bendungan dengan memperlancar aliran darah. Selanjutnya memberikan kehangatan dan kenyamanan, merangsang penyembuhan, dan meringankan spasme otot. Untuk manfaat kompres hangat sendiri, yaitu yang pertama ada meningkatkan aliran darah lokal, yang kedua mengurangi spasme pada uterus, yang ketiga mekanisme analgesik melalui gate control, dan yang terakhir meningkatkan kenyamanan psikofisiologis dan kualitas aktivitas serta tidur. Bagaimana mekanisme kompres hangat? Kompres hangat terbukti efektif dalam menurunkan nyeri
dan spasme otot melalui mekanisme peningkatan suhu lokal yang menyebabkan vasodilatasi dan aliran darah yang lebih lancar. Proses ini membantu mengeliminasi mediator inflamasi seperti bradikinin, histamin, dan prostaglandin yang berperan dalam munculnya nyeri lokal. Teknik kompres hangat dapat diaplikasikan pada area simfisis pubis menggunakan buli-buli berisi air hangat bersuhu 40 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit dibalut kain atau handuk. Melalui konduksi panas dari kantong karet ke permukaan tubuh, terjadi peningkatan sirkulasi darah dan penurunan ketegangan otot, sehingga nyeri dapat berkurang secara signifikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan kompres hangat pada saat nyeri dis minor atau nyeri menstruasi. Berikut adalah alat dan bahan yang perlu disiapkan. Siapkan hot water bag atau buli-buli atau kain yang dapat menyerap air. Kemudian air hangat dengan suhu 40 derajat Celcius dan ada baskom atau handuk kering. Masukkan air hangat ke dalam hot water bag atau buli-buli, kemudian tutup hingga rapat. Pasang handuk kecil sebagai alas agar tidak terlalu panas, kemudian tempelkan buli-buli hangat dan lakukan selama 15-20 menit.